Ya, halo teman-teman semua, selamat datang di IT Camp di materi Android Apps. Jadi, pada hari ini kita akan belajar tentang cara membuat Android Apps yang simple dengan menggunakan MIT App Inventor. Sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, aku akan menjelaskan tentang apa sih MIT App Inventor itu. Jadi, MIT App Inventor ini adalah aplikasi atau website yang diciptakan oleh Google dan sekarang sedang di-maintain oleh MIT atau Massachusetts Institute of Technology. Di MIT ini kita bisa membuat aplikasi Android dengan mudah tanpa harus menggunakan programming yang konvensional. Nah, mungkin ada yang bertanya ya, kenapa kita pakai MIT Inventor gitu ya? Kenapa nggak Android Studio gitu? Jadi ada beberapa alasan kenapa kita menggunakan MIT App Inventor. Yang pertama adalah MIT App Inventor ini memang lebih mudah ya daripada Android Studio karena dia menggunakan sistem yang namanya block coding. Jadi tinggal drag and drop blok-blok kode daripada harus coding secara normal menggunakan mungkin bahasa Java atau Kotlin yang seperti di Android Studio. Kedua adalah Android Studio ini bisa dibilang aplikasinya ini berat ya. Kalau misalnya kita gunakan di laptop yang tidak mumpuni, dia susah untuk dijalankan. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan MIT App Inventor, dia ini kan berbasis web ya. Jadi bisa di browser apapun itu, dia bisa dijalankan. Nah, kemudian aku ingin minta kalian juga ya yang tadi itu untuk mendownload MIT AI2 Companion. Aplikasi ini ada di dua iOS ya, ada di iOS dan juga Android. Tapi nanti kalau misalnya kita build, dia hanya bisa di Android. Jadi hanya bisa build ke APK. Nah, sebelum kita masuk ke materi juga, aku mau kasih tahu kita tentang goal yang akan kita buat, aplikasi yang akan kita buat. Ya, jadi dalam kegiatan ini kita akan membuat sebuah aplikasi informasi sekolah, di mana ada banner, ada scroll di sini, dan juga ada button-buttonnya yang akan menunjukkan ke screen baru. Contohnya di website ini, dia akan menampilkan lagi website yang ada di sini. Sebentar, lagi loading ya. Nah, jadi nanti akan disambungkan ke dalam website, dan ada juga tombol ke belakangnya. Kemudian ada screen informasi, di sini ada gambar, dan aku ingin buat dia jadi kalau misalnya kita klik, dia akan ganti gambar secara random. Kemudian belakang dan juga ada visi misi. Dan aku nanti bakalan minta kalian untuk membuat sebuah button baru di bagian bawahnya satu atau tiga, 1 sampai 3 sesuai dengan kemampuan kalian. Dan ya, mari kita langsung aja ke materinya. Jadi pertama-tama kita mau masuk dulu ya ke websitenya. Aku bakalan copy paste ke chat. Nah, di dalam website ini kita pencet create apps. Aku tunggu dulu teman-teman untuk buka dulu ya websitenya. Jadi kalau misalnya kita udah masuk ke dalam websitenya, kita pencet create apps. Nanti kita disuruh untuk membuat akun. Di sini kita pakai Google account atau mungkin yang dari penabur bisa menggunakan akun penabur. Aku sudah buat ya ini pakai incognito, jadi aku bakalan ke tab sebelahnya. Nah, kalau misalnya kita sudah login, aku mau tanya dong yang belum login siapa atau yang belum yang terlewat. Jadi kalau misalnya ada yang terlewat boleh di login dulu ya. Ya, aku asumsikan udah semuanya ya. Jadi kalau misalnya kita sudah login, kita akan ditampilkan layar seperti ini. Mungkin di tempat kalian ini nggak ada ya, karena aku sudah pernah coba juga di sini. Dan aku bakalan jelasin sedikit apa sih ini MIT Estimator ini tampilannya. Jadi di atas ini ada project. Project ini adalah tempat di mana kita mengatur apa saja tentang project kita. Jadi bisa kita buat project baru, kita buat ekspornya ke dalam AI ini adalah format yang didukung oleh MIT Inventor. Nah, kita bakalan buat dulu new project di sini dengan menggunakan start new project atau ke my project dan start new project.
aku sarankan buat menggunakan nama kalian ya projectnya, biar nanti bisa dinilai dengan cepat ya, dengan efisien. Aku bakalan namakan Viko di sini. Oh, mau aku reload dulu. Ya, jadi kita start new project di sini. Start new project dengan nama sendiri ya, masing-masing. Ya. Nanti kalau misalnya kita sudah membuat project kita, akan tampil seperti ini. Aku bakalan jelasin secara singkat-singkat apa saja sih yang ada di MIT Inventor ini. Seperti yang tadi aku bilang, project ini untuk membuat project, melihat apa saja yang sudah kita punya projectnya, mengekspor dan segala macam. Kemudian ini connect. Connect adalah untuk simulasi ya, apa yang sedang kita kerjakan ke dalam aplikasi yang aku kemarin sudah suruh download, yaitu AI2 Companion. Jadi kalau misalnya kita mau connect, aku contohkan. Kita bisa ke MIT AI2 Companion, dia akan tampil seperti ini. Dan di MIT app-nya, kita pencet Connect, AI Companion, dan dia akan ditampilkan seperti ini. Kita bisa scan QR code-nya, atau juga kita bisa masukkan kodenya. Aku bakalan masukin kodenya. Kalau sudah berhasil, dia akan muncul progress bar seperti ini. Biasanya di bawah 1 menit, jadi tunggu aja. Ada yang ketinggalan di sini sampai sekarang? Enggak, Kak. Oke, makasih ya. Siapa? Oke. Diana, ada yang mau ditanya? Pak, tadi Hai. setelah masuk ke projectnya terus kita ngapain? Oh, kita buat project baru. Ada di situ ada, sebentar ya, aku buat dulu. Jadi kan kita kan ke My Project ini ya. Kita antara pencet Start New Project di sini atau enggak ke Project Start New Project di sini. Baru namakan dengan nama kalian masing-masing. Oh, kalau bisa juga dikasih namanya dengan sekolahnya di depannya ya. Jadi mirip sekarang, penamaan sekarang. Udah terjawab, Sebastian? Sudah, Pak. Oke, kasih. Ya, kalau misalnya aku udah asumsikan kita udah semua di page yang sama ya. Jadi sekarang aku akan jelasin lagi. Connect itu tadi yang IAM Companion-nya. Kayaknya belum. Aku riset dulu di sini. AI Companion. Oh, nanti aja deh ininya. Ya, baru aku sekarang kejelasin dulu yang build. Build ini untuk proses akhir dari kita membuat aplikasi. Jadi kalau misalnya kita sudah selesai mendesain dan juga membuat kode-kodenya segala macam, kita bisa dia ekspor menjadi format AF APK. Kemudian di bawahnya ada screen. Ini untuk berganti screen, di mana screen satu ini biasanya untuk screen pertama. Ada add screen. Jadi kalau misalnya aku buat screen 2, dia bakalan ada di sini jadi 2. Dan juga bisa di remove di sini dengan cara diketik lagi nama screen-nya. Harus case sensitif ya. Di depan ini S. Jadi aku coba delete. Ini aku bisa checkpoint, aku matiin aja dulu. Aku matikan. Jadi sekarang kita akan lihat lagi di user interface. Di sini dulu. Designer dan block. Di MIT App Inventor ini ada 2 layar ya. Yang pertama adalah designer, yang kedua adalah blocks. Designer ini mostly untuk UX, UI dan UX-nya. Jadi ada button, ada layout-nya, ada segala macam. Sedangkan untuk blocks ini untuk interaksinya. Jadi apa yang dilakukan dari button itu, apa yang dilakukan dengan image itu, apa yang dilakukan dengan apa segala macamnya, itu dilakukan di blocks. Sedangkan di designer ini hanya untuk tampilan dan juga isinya. Nah, aku bakalan jelasin dulu tentang desainernya. Di designer ini ada palette, ada viewer, ada components, ada properties, dan ada media. Di palette ini adalah segala macam yang bisa kita taruh di dalam sini. Contohnya user interface, bisa kita taruh tombol, bisa kita taruh gambar, bisa kita taruh label, dan text box gitu ya.
Layout ini adalah untuk penempatan. Jadi kalau misalnya kita mau membuat dia hanya bisa ke kanan atau hanya bisa ke bawah, kita bisa menggunakan layout. Kemudian media ini untuk memasukkan atau mengeluarkan media. Jadi camcorder untuk video, kamera untuk gambar, image picker untuk membuka galeri. Mirip-mirip dengan semuanya sesuai dengan namanya, drawing dan animation, maps, sensor, social, storage, dan segala macam. Dan sekarang ada viewer. Viewer ini adalah tampilan dari apa yang sedang kita buat, tetapi ini tidak bisa dijadikan sebagai simulasi ya, karena dia akan berantakan. Jadi aku sarankan kalau mau simulasi itu lebih baik ke yang BlueStack tadi ya. Bukan, maksudnya ke Companion ya, aplikasi Companion. Di viewer ini kita bisa memilih beberapa size kita. Aku bakalan pakai tablet size dulu. Jadi teman-teman boleh pilih tablet size atau font size, tapi aku saranin tablet size atau monitor karena dia lebih besar aja. Kemudian di komponen ini adalah daftar-daftar interface yang sudah kita masukkan. Jadi kalau misalnya aku drag buttonnya ke dalam sini, dia akan muncul di sini. Kalau aku masukin layout horizontalnya, dia akan juga muncul di sini. Dan kalau misalnya aku masukin button ke dalam layoutnya, dia bakalan ke nest gini. Dan kalau misalnya kita pencet yang ada di minus button ini, kita pencet delete, dia akan menghapus semuanya yang ada di dalamnya. Jadi aku bakalan hapus ini, semuanya hilang. Kemudian ada media. Media ini untuk mengupload seperti gambar atau GIF juga bisa. Dan di properties ini adalah segala macam yang menjadi setting dari apa yang sedang kita pilih di components. Jadi aku bakalan pilih screen 1, dan properties screen 1 ini ada di sini. Jadi kalau misalnya kita mau ganti warna background juga bisa di sini. Aku bakalan ganti warna background ke warna blue contohnya ya. Dan aku ganti warnanya ke cyan atau ke dark gray. Sekarang aku bakalan bagi dulu aset-aset yang aku bakalan pakai hari ini. Jadi aku kasih ke link chat ya. Aku kasih ke chat. Ini adalah drive-nya dari aset-aset yang akan kita pakai. Jadi di sini ada banner, ada button, ada segala macam. Kemudian ada juga beberapa background yang aku pilih sendiri, dan juga ada button back-nya di sini yang bakalan kita pakai. Ya, kemudian aku bakalan jelasin bloknya dulu ya. Nah, di blok ini ada beberapa pilihan juga. Ada control. Control ini adalah untuk statement. Jadi kalau ada if else, ada yang pernah belajar programming mungkin di sini bakal mengerti if else. Jadi jika ini maka itu. Kemudian ada untuk berganti screen dan juga untuk close screen. Logic ini seperti namanya untuk logika, true false atau enggak sama dengan, and or, XOR, and XOR gitu ya. Matematika adalah untuk matematika, teks ini untuk string, untuk teks. Jadi kalau misalnya kita mau bekerja dengan kata-kata, kita menggunakan teks. List adalah untuk beberapa variabel yang banyak isinya ya. Jadi kalau misalnya kita mau buat makanan gitu ya, ada daftar-daftar makanan, pizza, hamburger, dan segala macam, kita menggunakan list. Dictionary ini adalah fungsi khusus ya. Jadi kita bisa mengganti bahasa, colors untuk warna, variabel ini untuk membuat, jadi variabel ini sebuah data gitu ya. Satu nama ini mempunyai dataset khusus. Jadi misalnya aku buat variabel A isinya angka 1 gitu, bisa. Prosedur adalah fungsi. Kalau misalnya aku buat prosedur makan dalam kurung gitu ya, kalau misalnya dalam programming, dia akan melaksanakan, mengeksekusi set perintah khusus. Jadi kalau misalnya kita panggil, dia bakalan melakukan hal yang sama. Kita bakalan fokus dulu ke designer dan kita akan buat yang mirip dengan yang tadi aku buat ya. Yang ini. Maaf, bukan yang ini. Yang ini. Kita akan buat yang mirip seperti ini. Jadi pertama aku akan ganti dulu background image-nya dengan menggunakan yang tadi aku sudah upload. Kita akan menggunakan yang home, antara home 1 atau home 2 terserah kalian. Aku bakal pakai home yang gini. Jadi ini hanya untuk background-nya ya. Background-nya, jadi kalaupun ini kehapus nggak apa-apa.
aku bakalan buat lagi layout. Layout yang ini adalah fungsinya untuk membuat space. Untuk kita masukkan lagi gambar. Di dalam sini kita drag lagi. Masuk ke dalam sini. Sampai sini ada yang ketinggalan belum? Kalau belum, aku lanjut ya. Jadi kalau misalnya kita sudah buat horizontal dan dimasukkan image lagi, kita ganti picture-nya ini menjadi banner. Nah, bannernya bisa kita pilih salah satu, banner depan 1 atau banner depan 7, terserah kalian. Aku bakalan pilih yang ini. Ya, karena di sini belum tampil ya. Oh, sudah. Jadi kita bisa lihat di sini ini kegedean ya. Sangat gede, sangat besar. Jadi aku bakalan kecilin. Caranya gimana? Kita bisa antara horizontal arrangement-nya, kita pilih sini. Kita juga height-nya kita ganti. Aku mungkin ke 230 lah ya. Dan di image-nya ini kita bisa buat fill parent. Oh bukan, sorry. Kita buat mirip juga 230. Dan width-nya kita buat di sininya. Width-nya ini sudah fill parent ya dari tadi. Kita bisa coba-coba dulu. Nah, jadi kalau misalnya aku buat with parent-nya di sini fill parent ini gunanya adalah agar dia memenuhi screen, memenuhi resolusi yang tersedia biar jadi penuh. Sedangkan height-nya ini kita buat 230 karena ya ini resolusinya aku sudah hitung juga 230 kali sekian sekian sekian. Jadi buatnya seperti ini ya, mirip-mirip. Di height 230, di width fill parent mirip juga di sini 230 dan di sini with fill parent. Kalian bisa eksperimen juga kalau misalnya height-nya diganti fill parent atau automatic, ini bakalan ganti besar ya. Nah, kemudian aku bakalan buat yang ada di bawahnya lagi, yaitu yang scroll-nya tadi itu ya, yang kanan kiri kita bisa ganti-ganti dia. Kita menggunakan yaitu horizontal scroll arrangement. Ini gunanya kalau misalnya input yang ada di dalam itu sudah melebihi resolusi HP kita, handphone kita, dia bakalan berfungsi sebagai scroll. Jadi kalau misalnya kita taruh di sini dan kita contohnya masukin lagi image ya. Aku bakal taruh beberapa. Nah, aku bakalan ganti di sini picture-nya, aku bakalan upload. Nah, aku coba taruh ini, gitu ya. Aku pilih ini. Oh, salah, sorry. Nah, aku pakai ini. Nah, dia udah terganti ya. Jadi kalau misalnya aku ganti width-nya ke contohnya 200 gitu ya. Dia bakalan ganti, tapi kok cuma di sini. Width-nya mungkin di sini juga aku buat 180. Oke, jadi mungkin segini. Dia bakalan menjadi kecil. Aku ganti juga yang selanjutnya. Ganti picture. Aku pakai yang ini. Agak lama ya, soalnya dia harus mengirim lagi ke server sana, baru kita bisa pakai. Ditunggu aja kalau misalnya lagi lama. Ya, aku bakalan upload dulu deh. Di sininya, kayaknya lama. Oke. Oke, buat kalian yang ketinggalan, informasikan ya. Kalau ketinggalan sampai mana biar kita ini bantu. Halo Pak, Ya, Sebastian, gimana? saya ketinggalan dalam semuanya yang berhubungan dengan taruh gambar di proyeknya. Oh, taruh gambar di projectnya, maksudnya yang di-upload gitu ya? Ya, masalahnya susah kalau cuma di Google Drive. Di-download dulu. Di-download dulu aja semuanya. Di-download
seperti ini di download, baru nanti kita bisa unzip. Atau mau aku buat zipnya dulu, aku taruh di Google Drive-nya sih bisa. Sebentar ya. Kak, tadi size untuk background-nya berapa ya? Yang background di atas ini ya? Iya, Ya, jadi aku buatnya tadi itu 230 untuk tingginya. Kalau width-nya ini fill parent karena biar jadi lebih lebarnya sampai ujung gini. baik Kak, makasih. Oke. Oh ya, dan juga di sininya, di horizontal arrangement yang di atas ini, kita bisa buat dia center, biar dia di tengah gitu ya. Yang ini ada align horizontalnya, dan juga align vertikalnya, kita bisa buat center. Ini kita ganti aja 160 mungkin. Ah ya, lebih cocok 160 ternyata. Yang ini juga kita buat mirip. Pixel height-nya 200, yang ini kita buat 160. Dan di sini kita juga ganti lagi image-nya menggunakan yang ini. Sebenarnya untuk ukuran bisa kalian custom sendiri ya. Jadi sesuaikan dengan tampilan di Iya, HP masing-masing, karena HP masing-masing kan ukurannya kadang-kadang beda-beda. Jadi kalau menurut kalian rapi di ukuran sekian ya kalian bisa gunakan. Kalian bisa explore sendiri. iya, aku pakai ukuran seperti ini karena aku udah hitung juga ya. Kemarin itu mungkin yang paling cocok itu aspek rasionya seperti ini, tapi di HP-HP masing-masing bisa jadi beda gitu. Kalau Pak, Ya, tadi cara kayak ubah ukuran gambarnya begitu kita sudah download gimana? kita ke gambarnya di sini, ada di komponen, kita pilih gambarnya. Kemudian ini ada height, ada width. Height itu tinggi, width itu lebar. Kita ganti di sini, bisa pilih automatic, fill parent, pixel, dan juga persen. Aku pakai yang pixel, di sini 200, di sini 160. Apa sudah terjawab, Sebastian? Mungkin mau diuploadnya tadi di sini ya. Bisa pilih di sini kita upload, atau enggak dari medianya di sini kita bisa upload. Ya, image 5-nya aku juga ganti juga. Pakai yang ini. Nah, mungkin di sini nggak kelihatan ya. Jadi kita bakalan bermain dengan perasaan aja. Di sini kita samain 200 dan width-nya 160. Nah, kita sudah jadi sampai di sini. Apakah ada yang ketinggalan lagi? Sekarang kita akan coba lihat dulu di AI Companion ya. Jadi aku bakalan connect di sini dengan kodenya ini. Aku bakalan buka. Aku hapus dulu. Aku buka lagi. Kak, saya ingin tanya Kak, Ya, boleh. buat yang background-nya kan saya ikutin langkah-langkah Kakak, tapi kok hasilnya jadi lebih kecil ya? Maksudnya lebih kecil gimana ya? Daripada gambarnya full screen, ini Ya, cuman kayak bagian atas doang dan kecil. bagian atas. Itu di dalam eh, MIT website-nya atau di dalam kompanionnya juga seperti itu? Baru di MIT-nya ini, di MIT App Inventor-nya. Yang ininya udah diganti belum tadi ya? Sebentar Kak. Ya, coba diganti dulu deh. Iya sudah Kak. Oh, sudah ya? Mungkin share screen aja kalau mau dibantu. Ya, ya, boleh di-share screen Baik, Kak. sama. Aku stop dulu. Seperti ini Kak. Oh, bukan image. Jadi digantinya itu kamu ke komponen itu ada di screen 1 itu ya. Di sebelah kanan. Di komponen itu ada tulisan screen 1. Ya, baru di kanan itu properties, Oh baik Kak. digantinya di background image, bukan dimasukkan ke dalam. Iya. Baik, Kak.
Aku lanjut ya. Jadi kalau misalnya kita sudah jadi tadi, aku bakalan lihat di sini. Nah, kita bisa lihat di sini, ini sudah bisa di scroll-scroll gini ya. Sudah tampil belum ya? Di screen-nya tadi. Oke, udah. Jadi kita bisa lihat di sini, bisa di scroll-scroll gini, dan ternyata yang di atas ini kecil ya. Aku bakalan ganti lagi. Oh, Pak, Ya, nggak bisa ubah ukuran gambarnya karena settingnya itu nggak sama seperti punya Bapak. setting di mananya yang nggak sama? Properties. Di properties, Boleh share screen? ya boleh di share screen biar kita bisa lihat. Oh, itu kamu itu mengganti background image ya? Iya, tadi itu kita menggunakan yang image. Ini aku coba share screen lagi ya. Yang tadi itu, yang di sebelah kanan itu background image, memang nggak bisa diganti, dia bakalan ke fit gitu, jadi membesar gitu. Kalau misalnya yang tadi aku buat, kamu ke kiri deh, yang ke kiri itu di bagian kiri, ada image, nah ya, kita tarik ke dalam screen. Nah, baru di image itu kita ganti di picture-nya di sebelah kanan, di properties. Ya, di situ. Ada picture di bawah itu. Bukan yang di situ. Lihat, nah itu. Ya itu, bisa dipilih di situ. Nah, baru bisa diganti di situ. Nah, iya. Baru kamu taruh dulu itu apa namanya layout di sebelah kiri. Aku belum bisa masuk aplikasi Inventor. Kamu di sebelah kiri itu ada di palet ada pilihan layout. Kan ada user interface, ada layout. Kamu pilih yang layout. Yang saya lingkari, nak. Yang saya lingkari. Belum tampil, Pak. Atau aku share screen dulu ya. Oke, oke. Ya, bisa dimatiin share screen. Oke, aku stop dulu ya. Jadi di sini kita masukkan layout dulu ya. Tadi aku contohin lagi. Kalau misalnya aku ini buat invisible dulu. Aku masukin dulu horizontal arrangement. Baru kita masukin gambar. Nah, horizontal arrangement ini tadi biar dia bisa stacking ke kanan gitu ya. Jadi dia bakalan, kalau misalnya aku taruh gambar lagi, dia bakalan tetap ke kanan. Nah, baru di gambar ini kita bisa ganti height-nya. Kita bisa ganti gambar dulu. Jadi aku coba lagi. Sudah yang ini pakai yang ini. Dia bakalan muncul seperti ini kan besar ya. Kita bisa ganti di sininya. Jadi contohnya aku buat 200 untuk tinggi, width-nya aku buat 160 untuk lebar. Nah, setelah itu kita juga bisa taruh lagi image-nya di sebelah kanan sini. Nanti dia akan stacking ke sini ya. Jadi kalau misalnya pakai horizontal, dia nggak bisa taruh bawah, taruh atas. Dia cuma bisa taruh kanan atau taruh kiri. Nanti aku juga ganti lagi picture yang di sini, cuma pakai yang ini gitu. Agak lama ya. Ya, pokoknya begitu ya. Kalau yang di sini, aku bakalan hapus yang ini. Kita ganti yang ini. Oke, ada lagi yang ketinggalan mungkin? Sampai sini? Horizontal arrangement-nya di mana, Kak? Di sini, di bagian kiri ada palet ya. Kita pilih yang layout, ada di sini. Oh, oke. Ya, kalau misalnya ada yang belum bisa ditanya ya. Nah, sekarang kita bakalan lanjut lagi, yaitu yang button di bawahnya, yang tadi ada 3 button itu ya. Jadi aku bakalan buat lagi horizontal arrangement di bawah sini.
kita buat ini fill parent, horizontal arrangement-nya. Width-nya. Biar dia nanti penuh ke sini. Kemudian aku bakalan taruh button di user interface di sebelah kiri. Kita taruh di drag. Baru kita drag juga. Drag lagi. Nah, button ini kita bisa ganti jadi image. Jadi kalau misalnya kita klik image itu, kita bakalan berinteraksi, jadi ganti screen atau gimana. Caranya, kita klik dulu di komponennya ini, button 1, baru di properties, kita ganti image. Aku bakalan upload lagi. Nah, sekarang kita mau buat dulu screen website-nya ya. Nah, di sini masih ada teksnya, jadi kita hapus dulu teks yang di sini, biar nggak kelihatan. Nah, untuk height-nya mungkin kita pakai persen juga bisa. Jadi 5% atau 5%. Nah, ini kekecilan ya, jadi aku bakalan gedein lagi, mungkin 15. 15. Nah, mungkin ini kecil juga ya, jadi aku mungkin pakai pixel, kita buat 200. Atau enggak 200. Jadi sebenarnya untuk besarnya ini kita bisa eksperimen sendiri, yang mana yang cocok di device kita masing-masing, di mana yang paling besar menurut kamu atau gimana, terserah. Tapi aku bakalan pakai pixel karena dia ada angka pastinya. Kita ganti lagi image-nya. Di sini kita upload, kita choose file. Aku sekarang bakalan buat yang informasi kalau nggak salah yang ini. Nah, kita hapus lagi teksnya dari button itu. Kemudian yang di sini kita bakalan buat visi misi. Ada juga di sini. Dan ukurannya kita buat mirip, yaitu 200 pixel dikali 200. Baru kita hapus di sini. Nah, sampai sini ada yang ketinggalan mungkin, biar aku kasih tahu juga caranya. Oke, yang ketinggalan silahkan sampai kita desain UI-nya dulu, UI UX-nya. Sebelum nanti kita desain bloknya. Ya kalau misalnya belum ada, kita sekarang karena udah ada 3 ya, aku bakalan buat screen baru lagi untuk masing-masing ini. Jadi caranya itu tadi seperti yang tadi, kita add screen di sini, atau enggak di sini aja. Bisa kita add screen. Aku buat website. Nah, baru di sini kita bakalan buat lagi mirip, background image-nya kita ganti. Jadi yang home tadi itu. Kemudian enaknya juga di MIT App Inventor ini, kita bisa copy paste beda screen ya. Jadi aku ke screen 1 contohnya. Aku ambil di sini, copy paste gitu. Kita ke screen 2, website, bisa di copy paste. Ininya juga mirip ya, ukurannya sama propertiesnya. Dia juga bakalan copy paste di blocksnya kalau misalnya kita sudah membuat blocksnya. Tapi sekarang aku nggak bakalan pakai ini, jadi aku delete dulu. Nah, sekarang kita bakalan menggunakan layout. Kenapa menggunakan layout lagi? Ini adalah untuk spacingnya. Jadi ada batas, ada jaraknya dari banner ini. Untuk nanti kita taruh lagi websitenya di sini. Kita masukin horizontal arrangement atau yang lain juga bisa untuk spacing. Nah, di sini kita eksperimen juga. Bisa mungkin pakai 300 pixel gitu ya. Nah, baru kita layout lagi, kita taruh lagi di sini. Kenapa di sini? Ini buat mapnya. Untuk apa? Untuk web viewernya. Kita untuk menggunakan website, kita taruh website di dalam aplikasi, itu kita menggunakan yang namanya web viewer. Kita tarik lagi ke sini.
Dan horizontal arrangement ini kita harus buat dia width-nya adalah fill parent supaya besar, dan height-nya ini kita besarkan juga, mungkin 50%. Dan ini kita akan menggunakan yang ini. Aku bakalan copy paste. Kita taruh di sini. Sekarang kita bisa mungkin lihat di area companion-nya ya. Aku bakalan coba. Nah, untuk nyampe sini ada yang ketinggalan belum ya? Kak, saya mau tanya. Iya? Ini kan ini juga di record. Nanti bisa di-share atau gimana? Kak? Gimana Pak Febri? Iya, bisa. Nanti akan saya share recordnya ya. Oke, Pak. Karena ini saya masih ada yang ketinggalan gitu, Pak. Oh ya, di mana ketinggalannya biar juga kita bisa bantu sekarang aja. Saya paham kok, cuma butuh proses yang lama aja. Oke. Oke, ada yang ketinggalan lagi nggak? Biar kita bantu sampai mana ketinggalannya, dan mungkin kalau ada kesulitan biar bisa kita bantu juga kesulitannya di mana. Oh, Pak. Tadi komputer saya tiba-tiba mengalami error blue screen, jadi semuanya setelah download gambar ketinggalan. Oh, Aduh. jadi sebentar ya. Tadi blue screen ya. Untuk Sebastian mungkin bisa diikutin aja dulu ya yang ini. Jadi sebenarnya isinya itu cuma horizontal arrangement sama image. Kita masukin ke dalam sini, baru kita ganti juga ininya, tengah ininya. Sebentar ya, sebentar. Atau boleh share screen biar saya bantu? Sebastian? Ya, Pak. Mau share screen biar saya bantu? Tadi gak kedengeran, Pak. Suaranya terdengar nggak? Halo? Ya, Pak. Boleh share screen nak, kalau ketinggalan atau butuh kesulitan atau butuh bantuan? Oke. Ini kamu settingnya pakai apa? Coba image-nya di screen-nya, coba di screen. Screen satu ini. Iya. Screen 1, klik. Coba settingannya, banner ukurannya, coba. Banner apa? Ya, nggak bisa di drag sih, nak, nggak bisa dipindah atau di move kayak gitu. Piko sudah bisa? Sudah? Saya nggak mengerti, Pak. Piko, halo Piko, sudah? Ya Pak. Oke. Mungkin itu susah diulang dari awal sih Pak ya. Jadi coba ke screen 1 dong Sebastian, yang komponen itu. Di delete dulu aja semua, di delete dulu semua. Coba kamu delete dulu semua screen satunya. Yang image 1 sama horizontal arrangement 1 itu. Di delete dulu coba. Itu di komponen ada di bawah itu ada delete. Nah, Ya. delete dulu, yes. Nah, image satunya di delete dulu coba, biar kamu ulang dari awal. Oke. Nah, sekarang kamu masukkan di screen 1 background image. Coba kamu masukkan background image dulu,
Ya, coba om backgroundnya mau kasih apa? Gambar apa? Yang upload file, choose file, terus pilih yang home satu. Hmm? Yang home satu ada. Yang gambar home 1 atau belum download? Oh, belum download ya? Ya udah pakai bebas dulu deh. Sebaiknya sih di download dulu semua ya aset gambarnya ya. Ya, sementara aku download ya, Pak. Oke, Sebastian. Oke, Viko mungkin dilanjut dulu, Viko. Oke, Pak. Jadi untuk teman-teman yang tadi udah di sini, kita ke website yang tadi ini. Kita lihat dulu di sini. Jadi kalau misalnya kita udah jadi, dia bakalan tampil seperti ini ya. Jadi di sini ada website, ada bannernya, dan mungkin di sini spacingnya agak gede ya. Jadi aku bakalan ganti ini ya. Mungkin 100, 200 biar lebih kecil. Nah, dia lebih kecil ya. Dan yang ini aku bakalan besarkan lagi untuk width-nya, height-nya maksudnya. Aku buat mungkin 65% aja. Nanti dia bakalan jadi gini. Dan sekarang kita akan buat lagi menu button untuk balik ke screen pertama. Aku bakalan hilangin ini dulu dengan cara diklik di sini visible-nya, biar kita bisa lebih gampang lagi bekerjanya. Kita taruh horizontal arrangement lagi. Di sini kita buat fill parent, baru kita memasukkan image. Nah, mungkin di sini salah ya apanya peletakannya, jadi aku bakalan delete lagi dulu sebentar. Aku copy paste dulu, sorry. Ini aku copy CTRL-C, aku delete, aku ke sini yang ke belakang, yang paling atas, aku V. Dia bakalan, oh sorry, aku jadi gini. Mungkin ini buat visible dulu kali aja ya. Baru ini dikecilin, mungkin jadi 5%. Dan kita taruh lagi. Dan sekarang kita mau pakai button lagi. Dan yang ini kita buat fill parent untuk width-nya. Waduh. Maaf. Kak, saya ingin tanya nih, ada satu hal. Ya boleh. Ada gambar yang ketika mau diupload kok udah lama nggak upload ya? Oh, itu mungkin masalahnya ada di server MIT-nya ya. Aku juga sering kejadian gitu. Kalau mau bisa di-refresh dulu, dicoba ulang lagi. Atau enggak diganti yang gambar lain gitu. Oke, Kak. Ganti gambar lain dulu aja yang resolusinya kecil aja. Takutnya biasanya kadang-kadang kayak gitu. Ya, aku bakalan lanjutnya ya. Jadi mohon maaf tadi yang mapnya website aku hapus dulu. Kita buat dulu horizontal arrangement 2 di sini. Biar nanti kita bisa taruh website-nya di sini, baru kita ganti buttonnya di sini. Di user interface kita drag lagi di sini image, bukan image sorry, web viewer ke sini, baru di sini kita taruh button. Dan di horizontal arrangement yang ada buttonnya, kita ganti width-nya jadi fill parent. Dan buttonnya ini kita ganti image-nya ya. Pakai yang aku udah kasih lagi, yaitu picture 2. Ini untuk balik ke screen sebelumnya. Dan di sini kita hapus teksnya. Baru di sini kita buat lagi yang sama tadi. Kita copy paste, kita ganti URL-nya. Baru yang di sini height-nya kita buat seperti yang tadi 65% ya. Baru di sini kita ganti width-nya fill parent. Sorry, bukan yang ini. Kemudian yang di horizontal arrangement 3 yang ada buttonnya, kita buat dia di center, dan buttonnya kita ganti size-nya menjadi sekitar 200 pixel kali 200 pixel. Nah, baru kalau misalnya kita lihat lagi di sini, dia bakalan ada di sini, oh kegedean. Ya udah kita ganti.
Mungkin jadi 100 pixel kali 100 pixel aja. Nah, kita bisa klik juga di sini, tapi belum ada fungsinya. Kenapa? Karena dia belum ada kita sambungin ke blok. Jadi aku bakalan tunjukin dulu cara masukinnya bloknya. Kita ke screen 1 dulu. Kita ke blok. Nah, tadi itu yang di desainernya, yang kita mau sambungkan adalah tombol website ini ke screen website. Jadi kita ke screen 1, kita ke blocks-nya. Dan tadi namanya itu blok button 1 ya. Kita bisa ganti namanya sih jadi website gitu, bisa jadi lebih gampang. Tapi aku bakalan pakai ini. Drag ini, baru ke control. Di control ini kita scroll ke bawah hingga ketemu open another screen dengan nama screen ini. Kita gantinya bisa diklik di sini, kita ke website, baru kita taruh di sini. Baru kita ganti screen ke website. Dan di sini ada button, kita lakukan hal yang mirip. Kita tag ini, baru kita tag ini juga, dan ini jadi di screen 1. Jadi kalau misalnya kita tampilkan di sini, kita bisa klik balik, dia bakalan tampil ini. Kita bisa klik ini, dia bakalan tampil ini. Sampai sini ada yang ketinggalan? Saya ketinggalan jauh, Pak. Ada yang lagi ketinggalan lagi? Saya ketinggalan jauh, Pak. Oke, jauhnya sampai mana nih? Baru sampai taruh gambar ini, itu perlu gagal. Boleh dikasih tahu gagalnya di mana mungkin ya? Sebastian, jadi kalau misalnya kita mau taruh gambar, kita itu harus taruh dulu horizontal arrangement-nya, baru taruh gambar. Horizontal arrangement-nya ini kita bisa taruh di center, bisa ditaruh di left, bisa ditaruh di bottom gitu ya. Baru kita bisa drag lagi gambarnya ke dalam horizontal arrangement-nya. Nah, baru di image-nya ini kita bisa ganti height-nya 230 with fill parent yang ini ya. Baru di horizontal arrangement-nya kita buat mirip. Sampai sini udah belum, Sebastian? Biko mungkin sambil menunggu dikasih challenge untuk tambah 3 button bawahnya aja dulu. Oh iya, jadi untuk teman-teman yang mungkin udah sampai di website tadi, aku kasih tambahan lagi ya. Jadi di bawah ini ada 3 ini kan. Kalian tambah lagi 1 sampai 3 button baru yang ada di asset ini. Baru kita buat screen-nya lagi. Jadi disambungkan seperti tadi website ini, dan dibuat lagi fungsionalnya, ada tombol back-nya, ada background back-nya, ada gambarnya seperti itu. Nah, sekalian kita buat itu, aku bakalan tunjukin lagi yang kedua aku mau kasih tahu, yaitu kita buat image yang kalau kita klik, dia bakalan ganti image. Kita bakalan buat screen kedua dulu, yaitu yang information. Nah, di information ini kita lakukan hal yang sama. Kita ganti background-nya jadi home. Baru kita taruh lagi horizontal arrangement. Dengan tinggi kita buat 180 atau ya gitu. Nah, baru di bawahnya kita taruh lagi horizontal arrangement. Ini kita buat width-nya fill parent, height-nya kita buat mungkin 65%. Nah, di dalam sini kita masukkan lagi image. Image ini gunanya untuk yang gambar untuk informasi. Jadi aku bakalan coba taruh selang bersama. Belum loading ya.
Nah, sudah. Di sini aku bakalan coba fill parent. Ini juga fill parent. Jadinya seperti ini ya. Dan yang horizontal arrangement ini kita buat center. Kalau kita bisa lihat di sini, dia bakalan tampil seperti ini. Dan di bawahnya lagi kita bisa taruh button back-nya lagi. Kita ke website tadi, kita copy paste yang ini, kita ke information, kita pencet yang ini, kita paste. Bisa jadi gini. Dan kalau misalnya kita copy paste, dia yang di blok ini, dia bakalan ikut juga. Jadi mungkin lebih gampang aja. Button satu ya. Nah, baru sekarang aku bakalan kasih tahu caranya ganti gambar. Kalau misalnya kita klik. Kita ke image 1 ini, kita ke blok, dan kita pencet ini, kita klik ini, ambil ini. Nah, baru kita ke gambar ini, kita cari lagi set image dot picture. Yang ada warna merah ini kita drag, kita hapus aja. Oh maaf, jangan dihapus deh. Ya, jadi kita ambil lagi, kita drag dulu tapi jangan dihapus. Kemudian kita cari di list. Kita cari yang ada namanya pick random item list. Kita taruh di sini. Kemudian di list kita taruh add item to list. Oh sorry, make list yang ini. Dan di sini kita bisa taruh di sini. Dan dengan ini kita bisa ganti juga. Misalnya dari senam bersama tadi ya, kita bisa ganti literasi sekolah. Baru ini kita copy paste, Ctrl-C, Ctrl-V. Kita ganti ini ke poster edufair gitu ya. Baru kalau misalnya kurang, kita bisa pencet yang ini, baru kita drag. Taruh sini. Saya ingin tanya sesuatu. Oh boleh, boleh. Itu kan ada when button satu klik, Kak. Tapi saya nggak bisa ketemu itu ada di mana ya? Jadi kita ke image ini, Ya. yang udah ada di komponen ya tadi ya. Kita klik, ada di sini nggak tadi? Oh, baik, Kak. Saya soalnya belum cek di sana. Oke. Baru kita copy paste ya yang tadi itu. Dan di sini kita ganti lagi jadi senam bersama lagi. Biar nanti bisa balik lagi ke senam bersama. Dan setelah itu yang set image ini kita taruh di sini. Nah, kalau misalnya kita sudah membuat seperti ini, kita bisa lihat di sini lagi. Kalau kita klik, kok bisa? Nggak bisa. Ya, kita lupa tadi ya. Di sini kita pencet image-nya, kita buat clickable. Biar bisa interaksi. Ini yang penting juga. Properties ini kita pencet clickable, baru kita buat ini. Baru setelah itu kalau misalnya kita klik, dia bakalan berganti seperti ini. Sampai sini ada yang ketinggalan mungkin teman-teman? Ada yang ketinggalan sampai sini? Saya ketinggalan Pak lagi. Oke, ketinggalan sampai mana? Atau yang lain ada yang ketinggalan lagi sampai mana? Yang lain ketinggalan sampai mana? Dan misalnya kita mau nyambungin yang do sama open another screen-nya itu gimana Kak biar bisa nyambung? Kita buat yang ini. Jadi kalau misalnya ada button tadi kan ya, di sini, ini kan button ya. Kita ke blok, kita cari yang button tadi itu, kita scroll ke atas. Di sini ada button kliknya di sini. Kita drag, baru kita ke control. Kita scroll bawah baru ada ketemu di sini. Baru kita drag sini, terus sini. Yang di sini kita bisa ganti mau ke screen mana. Apa udah terjawab? Udah Kak, udah. Oke. Aku hapus dulu sininya ya. Ada lagi yang ketinggalan?
boleh yang ketinggalan kalau malu-malu open mic boleh kasih reaction atau raise hand. Oke, Sebastian ketinggalan sampai mana raise hand? Sebastian? baru sampai aku baru sampai taruh image dan sisanya belum. Taruh image ya. Oke. Button udah, button? Button itu apa? Button tuh tombol. Atau mungkin Sebastian boleh di share screen lagi? Searching aja. Oh iya. Nah, itu kan baru satu ya Sebastian ya gambarnya yang di horizontal arrangement 2. Kamu boleh tambahin lagi atau enggak Tambahnya gimana? di drag lagi Sebastian. Di kiri itu ada image kan yang di palette. Di mana? Di kiri, di bagian kiri layar. Nggak ngerti, Pak. Ya udah deh, aku share screen dulu ya, coba ya. Nih. Jadi kalau misalnya kita ada satu gini, aku buat screen baru deh. Nah, kalau misalnya kita tadi kan kamu udah buat ini ya tadi, satu ini, baru masukin gambar banner. Oh, bukan di sini, sorry. Kita masukin banner sini ya, contohnya. Kita ganti ke banner. Baru height-nya mungkin tadi 230 kali ya. Width-nya tadi itu fill parent aja. Loh. Terus 30. Kita buat 160 deh. Kebalik. Width-nya dibikin fill parent aja. Nah. Sebentar. Kita miripin sama yang tadi ya. Di sini Jadi yang 230. tombol informasi itu bawa ke halaman yang isinya apa ya? Tadi itu tombol informasi, kita bawa ke halaman yang ada ini. Yang gambarnya kalau misalnya kita klik, dia bakalan ganti, aku kasih tunjuk button ini ya. Oh, baik, Kak. Ya. Jadi, kok gini tadi ya? Nah, baru yang tadi di bawahnya ini, kita bisa buat gini. Tadi kita masukin gambar ya. Di sini bisa kita taruh lagi, Sebastian. Jadi bisa banyak satu tempat ini. Nah, baru di bawahnya ini, yang tadi kata Pak Febri, itu buttonnya. Itu kita bisa taruh juga sama mirip. Dan di button ini kita bisa ganti gambar. Jadi kalau misalnya aku buat tombol website, dia bakalan tunjuk ini, kita hapus teksnya. Kemudian height-nya kita ganti coba 200 gitu. Sampai sini udah belum, Sebastian? Sudah, Pak. Oke. Jadi di text button 2 kita buat juga mirip. Kita ganti gambarnya. Jadi contohnya informasi gini ya. Nah, baru kita ganti gambar pixelnya 200. Width-nya 200. Kita hapus teksnya. Baru di sini juga kita buat lagi.
Ini jadi tombol visi ya. Kemudian di bawahnya teksnya kita hapus. Nah, baru kalau udah sampai sini, kita mau sambungin ini ke screen 2. Tapi kita buat dulu screen 2-nya. Jadi di sini kita buat dulu screen website. Di website ini mirip ya tadi caranya Sebastian. Di sini ada kita ganti dulu gambar background-nya, kita ganti ke home. Baru kita taruh lagi di sini ada horizontal arrangement, kita ganti tingginya ke 200. Sampai sini udah? Ya, sudah. Oke. Baru di bawahnya kita letakkan lagi layout, horizontal arrangement lagi buat websitenya. Jadi ada di sini kita buat tingginya di persen aja ya, 65%. Baru width-nya fill parent gitu. Setelah itu user interface-nya kita drag and drop aja web viewer-nya ke sini. Baru web viewer-nya kita ganti URL-nya ke aku kasihin ya di website. Bisa di copy paste atau enggak dibuka dulu baru di copy paste gitu ya. Baru kita taruh di sini. Nanti kalau misalnya udah jadi, dia bakalan muncul seperti ini. Sampai sini dulu deh. Ada pertanyaan lagi ke Sebastian? Nah, gimana Button cara untuk apa? bikin gambarnya ke tengah? Oh, ke tengah. Kenapa Kang Sebastian? Sebentar ya. Ya, mau bikin gambarnya ke tengah. Ya, jadi horizontal arrangement ini kita ganti ini center, ini juga center. Ya, Sebastian, kenapa tadi Sebastian? Jadi bikin page 2 ini gimana? Ini pencet yang ini. Add screen di atas ini kiri. Add screen-nya. Iya. Baru kita kasih nama di sini website gitu ya. Sama yang seperti ini. Baru kita klik OK. Oke, Pak. Oke. Nah, sekarang mungkin aku bakalan lanjut buat yang screen visi ya. Yang visi ini lumayan gampang ya, yang visi. Jadi aku bakalan buat. Di sini bisa undo gak, Kak? Di sini kayaknya nggak bisa undo deh. Jadi harus diulang lagi buatnya, di delete dulu atau baru dimasukin lagi gitu. Kamu ada salah di mana? Saya lagi maunya kerjain screen 2, ternyata saya nggak sengaja delete screen 1, habis itu kerjain di screen 1. Oh, iya nggak bisa di undo. Ya, sudah, Kak. Iya, dibuat ulang aja ya. Nah, ini kita bakalan buat yang screen visi ya, teman-teman. Background image kita ganti ke home. Baru kita kasih spacing lagi. Di sini mungkin aku buat tadi sama ya, 180. Aku lebihin, jadi 200 deh. Baru aku taruh lagi horizontal arrangement di sini. Kita buat width-nya fill parent. Baru di sini ada namanya yang namanya label. Label ini untuk masukin teks. Jadi kita bakalan taruh di sini. Oh ya, horizontal arrangement-nya kita buat dulu tadi seperti yang tadi, center, center. Di sini kita bakalan ketik namanya visi. Baru aku bakalan buat lagi baru horizontal arrangement. Kita buat lagi center, center, width-nya kita buat fill parent. Baru aku masukin lagi label dan aku bakalan copy paste dari website ini. Kita masukin di sini seperti ini.
Nah, kita buat lagi mirip ya. Oh, tapi sebelumnya kita lihat dulu di sininya. Jadi dia bakalan di kiri kanannya ini nggak ada spacingnya ya. Gimana tuh caranya ada spacingnya gitu. Nah, jadi kita bakalan taruh horizontal arrangement lagi di kirinya serta di kanannya. Jadi bisa kayak gini, aku tarik di sini, gini. Sampai sini ada yang ketinggalan untuk spacingnya atau gimana? Pak, Oh iya, Sebastian. aku mulai bikin screen 2, tapi itu horizontal arrangement satunya itu selalu kayak nyangkut di sebelah kiri atas, jadi ketutup home Smack 7 penamburnya. Apa dibiarin aja tuh? Kita tadi udah buat spacing ini, Sebastian. Ya yang itu, dibiarin aja. Nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya kita udah buat spacing ini kan, dia bakalan nggak tampil di sini. Oke. Oke. Ya, baru aku lanjutin ya. Horizontal arrangement ini kita buat lagi. Teksnya ya, sorry. Teksnya ini kita buat di center. Jadi text alignment kita buat center. Ini buat kalau misalnya kita juga mau di kiri bisa di sini. Kalau mau di center di sini. Dan ini width-nya fill parent. Yang ini kita buat width-nya 5% aja kali ya. 5%. Atau enggak 2%. Baru yang ini kita buat juga 2%. Nah, di tengah sekarang. Kita bakalan copy paste caranya dari sini. Kita copy, kita pencet sini, kita paste. Di sini kita ganti misi. Di sini kita copy, di sini paste lagi. Dan di sini kita ganti isinya. Oke, yang ini. Nah, kalau misalnya mau digedein bisa diginiin ya. Nah, ini ya. Untuk taruh teks perlu label, pakai label kan? Iya, betul. Pak, aku coba bikin kayak teks visi itu, cuma cara lebarinnya habis itu taruh tengah gimana ya? Oh iya. Jadi kalau misalnya kamu udah taruh di sini, cara lebarinnya itu kita harus lebarinnya dari horizontal arrangement-nya. Jadi Oh, width-nya itu kita mungkin fill parent gitu ya. Biar jadi Iya. lebar. Baru kalau misalnya kita mau buat tengah labelnya itu, kita klik labelnya. Baru text alignment-nya ini kita buat center. Atau enggak di right atau enggak di left. Saya ingin tanya pas saya masukin gambar kok gambarnya jadi kayak kecil-kecil banget ya. Maksudnya kayak Apa? gambarnya tampilannya pas, tapi pas mau dimasukin gambar lain kayak bordernya kecil banget, jadinya gambar lainnya saling dempet-dempetan. Seperti apa mau boleh di-share screen? Baik, Kak. Jadi semacam seperti ini. Kalau saya mau tambahin gambar lain bakal dempet-dempetan. Dempet-dempetan gimana ya? Sebentar. Coba ditambahin ya. Oh, Lupa. coba kalau misalnya horizontal scroll arrangement-nya kamu ulang deh. Siapa tahu ada salahnya di Oh, situ. Ya. Coba aku coba juga ya. Jadi aku ke screen 2 tadi. Ini kan tadi, sorry ini seharusnya bukan horizontal arrangement ya. Delete. Ini kita buat invisible. Layoutnya aku buat scroll arrangement. Baru aku kasih image lagi, image lagi. Dan yang ini kita buat fill parent. Nah, baru di sini kan ada 3 ya.
Aku buat di sini picture-nya jadi poster Edufair. Oh ya, ini height-nya aku buat 200. Nah, aku kecilin ini 200, 160. Ya, di sini aku bisa ya. Tadi mungkin ada error kali ya. Apa udah bisa tadi? Masih nggak bisa. Masih nggak bisa. Ya, coba refresh. Oh ya, coba di refresh. Horizontal scroll-nya kali, horizontal scroll-nya ini bermasalah. Mungkin, Pak. Aku lanjutin dulu ya yang misinya ini. Jadi, kalau misalnya tadi kan misinya ini kan ada beberapa ya. Ada 1, 2, 3 gitu. Nah, aku bakalan buat juga pakai yang vertical arrangement di tengah sini. Nah, baru kita buat lagi vertical arrangement-nya width-nya fill parent. Dan di sini kita taruh labelnya 1, baru kita ganti teksnya jadi yang ini. Baru kita taruh lagi. Di sini kita taruh yang kedua. Baru yang ketiga. Nah, kalau misalnya kita mau buat dia spacing lagi, kita bisa taruh lagi di sini ada horizontal arrangement, kita taruh sini. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Sebastian mungkin tadi udah, ya? Halo Pak, ya aku udah kayak teks alamnya sudah center tapi tetap saja di sebelah paling kiri. Oh, berarti di vertical arrangement-nya, Sebastian. Di horizontal arrangement-nya, sorry. Kamu juga buat di sini center-center sini udah? Hah? Yang di line horizontal sama line vertikalnya kamu buat center-center. Udah bisa Pak, udah di tengah sekarang. Oke, oke. Sampai sini ada yang mau bertanya lagi? Ada yang ditanyakan, ada yang ketinggalan. Biar kita bisa ke tahap terakhir yaitu kita build. Jadi kalau misalnya aku ke connect gitu ya, AI companion, aku bakalan coba sambungin. Dia tampilannya bakalan seperti ini. Oh ya, aku lupa ya, di sini kita buat lagi dia jadi text alignment-nya center. Tombol back-nya belum. Iya, Pak. Oh, di sini error ya. Ah, sudah. Jadi dia di center ya, teman-teman. Nah, sekarang kita bakalan taruh lagi tombol back-nya. Jadi aku bakalan copy paste lagi atau enggak membuat seperti yang mirip tadi. Kita ke visi, kita taruh lagi di sini. Jadi ada di sini ya. Kita balik. Kita bisa klik di sini. Kita balik lagi. Kita bisa klik gitu ya. Nah, sekarang kita bakalan ke tahap terakhir dari membuat aplikasi. Oh, sorry, yang di sini kita belum buat ya. Kita belum sambungin di bagian website screen satunya. Jadi aku bakalan sambungin secara cepat dulu. Berarti kita cari button 2. Kita ke control. Kita ganti ini ke informasi tadi ya, yang button 2. Baru button 3. Kita ganti ini ke visi.
Jadi kalau misalnya kita sudah jadi di situ, kita bisa buka ini, kita klik-klik gitu ya. Baru kita ke sini, baru kita ke visi. Kita bisa gini. Nah, sekarang kita akan ke tahap terakhir dari pembuatan aplikasi, yaitu kita akan build. Sebenarnya gampang banget cara build-nya. Kita tinggal ke build sini, kita pilih Android APK. Nah, dia akan proses. Dia akan compiling. Ini mungkin akan semenit, 2 menit. Aku lupa berapa lamanya, tapi sebenarnya cepat dia buat aplikasinya. Tergantung dengan kompleksitas aplikasi yang sudah kita buat. Jadi kan ini kan simple ya. Jadi seharusnya tidak terlalu lama untuk membuat aplikasinya. Nah, sudah 95% dia ya. Nanti dia akan membuat barcode atau enggak link untuk kita download. Kita bisa QR scan dan install aplikasinya. Aku bakalan download aja. Aku bakalan drop ke apa namanya? Ke BlueStack. Tadi udah dikasih icon belum? Icon ininya, icon Androidnya. Oh iya, belum Pak. Sebentar ya. Ya, di desainnya belum kayaknya. Nanti buat tambahan aja. Untuk teman-teman yang mau taruh icon, kita bisa taruh ikonnya di screen satu di ini ya, di komponen, baru kita gantinya di sini. Di mana tadi ya? Di ini, icon. Kita bisa taruh di sini. Jadi kalau misalnya aku mau upload file, kita taruh contoh aja ya, aku taruhnya kita pakai ini. Dia bakalan nanti dipilih di sini. Jadi kalau misalnya kita install aplikasinya, dia bakalan tampil ikonnya seperti itu. Tapi karena tadi aku lupa, jadi di sini bakalan tampil aplikasinya bukan seperti itu, tapi bakalan mirip yang seperti ini. Nah, kita sudah jadi di sini ya. Kita klik di sini, dia bakalan berfungsi. Kita balik, kita sini klik sini, dia akan ada websitenya. Nggak kelihatan, Fik? Nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan ya Pak, sorry Pak. Screen-nya nih gini dulu. Ya Pak. Jadi kalau misalnya kita buat kita install tadi aplikasinya, dia bakalan tampil ikonnya seperti ini karena tadi kita belum ganti. Jadi kalau kita klik, dia ada berfungsi, website-nya ada, kita informasinya kita klik bisa ganti gambar, baru kita ke visi ada gini, kita balik bisa. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Saya masih ketinggalan bagian yang gambar kalau diklik gambarnya ganti. Oh iya, kita ke situ dulu ya. Ke visi, bukan visi, sorry, informasi. Jadi, aku tadi kan udah buat di sini horizontal arrangement ya. Sama gambarnya udah aku buat. Kita buat center gitu ya. Kita ke blok. Dan kita cari gambarnya di mana. Dan di sini, kita gambarnya di sini ketemu. Baru kita tarik ini. Ya. Setelah itu kita ganti, kita klik lagi di sini image-nya. Baru kita cari yang set image 1 picture 2. Nah, baru yang merah ini kita lepasin dulu, kita separasi. Kita taruh di sini. Kemudian kita bakalan cari list. Kenapa list? Biar ini bisa kita ganti-ganti terus, bisa buat kita random. Kemudian kita pick yang random, pick a random list di sini. Kemudian ke list lagi, kita make a list. Dan kita taruh di sini. Kita ganti gambarnya mungkin ke juara cerdas cermat gitu ya. Atau enggak ke kita copy paste lagi di sini. Kita ganti mungkin ke literasi sekolah gitu. Baru kalau misalnya kita kurang, kita bisa pencet ini, kita taruh item di bawah sini. Nah, kalau misalnya udah jadi, dia bakalan kalau misalnya aku klik tadi ya seperti tadi, aku klik gitu. Dia bakalan ganti seperti ini. Apa sudah terjawab?
Sudah, Kak. Oke. Teman-teman lain ada yang mau bertanya lagi? Pak, Ayah, kenapa Sebastian? kalau mau buat buttonnya itu kayak gimana ya? Button gimana? Kalau misalnya tadi di sini ya, aku ke screen 2 lagi. Jadi kalau misalnya kita buat di sini ada horizontal arrangement gitu ya. Baru aku taruh button. Nah, di button ini kita bisa ganti gambarnya, Sebastian. Di sini aku misalnya coba ganti picture 2 gitu. Nah, dia bakalan jadi gini, baru teksnya aku gak hapus. Sudah terjawab? Ulang lagi, Pak. Oh iya. Jadi mungkin aku bakalan buat horizontal arrangement gitu ya. Baru aku kasih button di user interface ini di kiri. Ya. Ada button, kita tarik, kita masukin. Nah, button ini bisa aja kita buat tinggalin gini, tapi aku bakalan buat dia jadi gambar. Di teks ini kita ganti ke yang ini image, ada image kelihatan kan ya? Ya. Kita ganti ini mungkin ke picture 2. Jadi ada arrow gini ya, ada tanda panah. Baru teksnya aku hapus. Jadi kalau misalnya kita lihat, dia bakalan tampil seperti ini. Nanti kalau lebih kecil lagi gitu bisa diganti dari height-nya. Misalnya aku buat 200 gitu. Baru width-nya aku buat 200 juga. Apa sudah terjawab, Sebastian? Jadi kayak setelah kau taruh gambar apapun di buttonnya, kau kayak hapus teks, habis itu atur ukuran. Kenapa? Mohon maaf, diulang. Pokoknya tadi kan aku ulangin lagi deh ya. Aku misalnya masukin button gini ya. Button ini bisa diganti juga gambarnya. Jadi kalau misalnya aku kasih picture 2, nah, kan di sini ada tulisannya ya, text for button 4 ini. Kita hapusnya caranya dengan ini. Kita hapus gitu. Baru kita bisa ganti lagi ukurannya. Misalnya aku buat 100 deh. Width-nya juga aku buat 100. Nah, baru kalau misalnya kita mau buat dia ada fungsinya gitu ya. Kita bakalan ke blok. Kita cari tadi buttonnya itu di mana. Tadi button 4 ya namanya. Kita drag. Baru kalau misalnya aku mau pindah layar gitu. Aku ke control yang ada di atas ini. Aku scroll ke bawah, ada open another screen dengan nama screen seperti ini. Baru kita ganti screen-nya di sini. Sudah terjawab belum, Sebastian? Eh, ulang lagi Pak, tadi sempat kepancing sama hal lain. Ya ampun, ya oke, boleh. Jadi kalau misalnya tadi kan aku udah buat horizontal arrangement ya, Sebastian. Ya. Aku masukin button gini. Aku masukin button gini. Baru image-nya kita ganti, contohnya ke picture 2 gitu. Image-nya ada di sini, di sebelah kanan sini. Kita ganti, kita klik, kita cari picture 2 gitu contohnya ya. Ya. Baru di sini kan ada teksnya ya kelihatan ya. Kita nggak Ya. mau ada teks itu di situ. Jadi kita hapus teksnya di sini. Kita klik hapus aja, baru kita klik tempat lain. Sampai sini ngerti? Ya. Oke. Baru kita mau ganti ukurannya ini. Ukurannya ada di sebelah kanan sini, height dan width. Height itu tinggi, width itu lebar ya. Iya. Height-nya mungkin aku buat jadi 100 pixel gitu. Baru width-nya aku buat 100 pixel. Nah, kan udah jadi ya di sini. Tapi kalau misalnya klik ini di HP kita nanti, dia nggak ada fungsinya gitu. Cara ada fungsinya itu, kita ke blocks, kita cari dulu buttonnya, baru kita when button for click ini tadi karena nama button yang ini namanya button 4 ya. Yang ini sini kita klik barusan, buat barusan. Kan button 4. Baru kita ke control, kita cari open another screen dengan nama screen, baru kita ganti screen kemana gitu. Jadi kan setelah hapus teks dan atur ukuran, kamu ke blocks, habis Ya. itu
kita ke button, kita cari yang paling atas ini ada Button, dot. dan cari apapun teks itu habis itu taruh sambung ke situ. Ya. Baru misalnya kita ke atas, control. Ini untuk ganti screen, Sebastian. Jadi kalau misalnya kita ada button gitu kan, seperti ini, kita klik ini, dia bakalan screen ini gitu. Klik ini, dia bakalan balik ke sini. Klik ini, ke sini, klik ini, ke sini gitu. Apa dimengerti, Sebastian? Untuk teman-teman lain ada yang mau ditanyakan lagi? Gak ada lagi, Pak. Oke, mantap Sebastian. Yang teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Tadi untuk di pengumpulannya kita pakai build ya, di sini ada build Android APK. Kita klik aja, nanti dia proses, bahkan akan keluar QR code atau enggak link. Jadi kita bisa download langsung. Oke. Waktunya 3 menit lagi ya, Riko ya. Oke, Pak. Teman-teman yang lain apa sudah ada yang selesai atau mau ada yang bertanya? Boleh ya ditanya ya. Oke, sekedar informasi saja, kalau nanti sudah kalian download APK itu bisa kalian upload di Google Play Store ya, kalau kalian punya akun Google Play Store. Kalau misalnya ke Google Play Store, Pak, Pakai kalau APB. nggak salah, ya AAB ini, Pak. AAB ya, AAB pakai bundle. Jadi kalau misalnya bedanya APK dengan AAB, kalau APK ini cuma aplikasinya doang. Kalau AAB ini dia sekalian source code-nya juga ada sekalian aplikasinya. Iya, bundle-nya, satu bundle, satu zip gitu, satu. Ya, Google Play Store mintanya yang ini kalau nggak salah, Pak. Ya, AAB, betul. Tapi harus langganan dulu $25 untuk selamanya. Iya, Pak. Agak mahal. Iya, $25, tapi untuk selamanya sih lumayan. Kalau kalian nanti jadi develop Android apps, itu kalian bisa monetize juga kayak YouTuber, kayak dan lain sebagainya itu ya, kalian bisa monetize. Itu lumayan buat kalian apa namanya, kalau kalian mengembangkan di sekolah kalian masing-masing, kalian bikin profile sekolah kalian masing-masing bisa seperti itu ya. Tapi kalau di Smak 7 sendiri, kita di ekskul programming kita juga belajar. Coba contohnya kalian Riko bikin apa di programming? Iya, Pak. Kalau misalnya di programming, kemarin aku buat aplikasi seperti ini sih, Pak. Dia lebih ke logika gitu. Iya. Jadi ada aku masukin koordinat, nanti dia bakalan cari kuadran kemana gitu. Sebenarnya simpel ini ya, cuma repetitif aja. Baru aku lagi kerjain juga yang kalkulator, tapi belum selesai sih, Pak, yang ini. Oke. Ya, di ekskul programming kita sedang ini ya, bikin kalkulator, bikin konversi bilangan seperti itu. Jadi APK ini bisa banyak hal bisa kita buat ya. Kalau kalian lihat project-project kecil di YouTube itu juga banyak, bisa buat bikin game, ya bikin aplikasi, itu banyak sekali. Jadi yang kita pelajari hari ini hanya pergantian ini aja, pergantian apa namanya, screen saja, karena dengan waktu yang sangat singkat itu kita tidak mungkin kalau membuat aplikasi yang terlalu apa namanya, kompleks seperti itu. Oke ya, kita 10.50, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan kembali lagi ke main room untuk closing seperti itu ya. Oke, terima kasih semuanya. Pak, tunggu. Tadi kayak cara upload ke APK. Tadi Kak, cara upload yang kita buat ke APK atau apapun itu gimana? Oh iya, Sebastian, sebentar ya, aku share lagi ya. Jadi kita ke build sini, Sebastian. Udah kelihatan kan screen-nya? Ke build ya. Build, baru kita pencet APK ini, Android app. Oh, Pak, saya ingin tanya, saya Boleh, kan tadi nggak sengaja screen satunya ke delete, jadinya umpamanya screen satunya yang jadi screen 2. Tapi pas saya build itu jadinya mulai saya pengennya screen 2. Gimana ya, Kak? Jadi maksud kamu di screen satunya jadi yang home-nya gitu jadi yang ini gitu ya? Iya, Kak, soalnya pas itu yang ke delete, nggak bisa di undo. Oh, saran aku sih ya,
Jadi kamu buat screen temporary satu, screen sementara, kamu copy paste semuanya ke dalam situ, baru screen yang tadi itu yang screen satu itu kamu taruh lagi gitu. Baik, Kak. Jadi ditukar-tukar aja gitu ya. Jadi nggak perlu ngulang lagi gitu. Oke, Kak. Soalnya di sini emang screen satu ini bakalan screen pertama gitu loh. Ya, oke Pak. Oke, nanti untuk jelasnya kalian bisa lihat record video kita, nanti kalian bisa pelajari lagi, kalian bisa lihat YouTube di YouTube-nya Semak 7 Penabur ya. Semak 7 kalian search aja Semak 7 Penabur, nanti kita unggah rekaman workshop hari ini ke situ. Kalian bisa pelajari lagi. Oke, kita kembali ke main room ya. Kita semua kembali ke main room. Oh, mau foto bersama dulu nggak Pak Yosep? Di main room aja mungkin. Oh, Pak. main room, oke. Kita balik ke main room ya. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Viko. Baik Pak. Terima kasih, Viko. Oke, sudah balik semua belum? Untuk yang desain sudah, Pak. Bentar yang Mungkin bisa saya close mungkin, Pak. bisa. Oke. baik, sebelum ke penutup nanti Sir Brandon ini ada sedikit pengumuman dari saya. Jadi nanti di setiap workshop akan ada dipilih 3 terbaik ya. Jadi nanti kalian kalau belum selesai setelah workshop ini kalian boleh rapikan lagi ya. Silahkan dikerjakan lagi. Kami tunggu sampai pukul 23.59 atau sampai jam 12 malam nanti hari ini ya. Jadi kalian kerjakan, nanti kalian kumpulkan di Google Drive. Di mana Pak Daniel? Bisa di-share di kolom chat Google Drive-nya. Oke, di kolom chat ada Google Drive untuk pengumpulan pengumpulan project ya, project yang sudah diajarkan oleh kakak-kakak kalian tadi di desain grafis maupun di Android app seperti itu. Nah, untuk kalau kalian ada yang ketinggalan, kalian bisa lihat di YouTube Semak 7 Penabur. Nanti kalian browse saja Semak 7 Penabur di channel YouTube ya. Seperti itu nanti kalian kita unggah video rekamannya kalau kalian nanti pengen belajar kembali seperti itu ya kalau ada ketinggalan. Nah, sekali lagi ada 3 hadiah menarik untuk di setiap workshop ya. Jadi nanti hadiah akan kami kirim ke alamat dan kami akan umumkan di grup WA grup ya. Jadi mohon setiap peserta join di WA grup untuk informasi pengumuman, dan nanti kalau ada misalnya pengiriman sertifikat itu bisa biar tidak terkendala, itu nanti informasinya juga di grup WA grup seperti itu. Jadi WA grupnya Pak Daniel sekalian deh linknya sudah. Di bawah Pak adminnya, Pak. Oh ya, sorry. Ya itu di WA grupnya. Ya di chat itu ada chat WA WhatsApp, itu silahkan join di itu. Nanti untuk pengumuman ini ya, pemenang 3 terbaik di setiap workshop. Oke, saya kembalikan ke Sir Brandon, silahkan. Terima kasih Pak Febri. Oke, welcome back anak-anak sekalian. Tadi saya sudah melihat ya di breakout room baik dari desain grafis maupun satu lagi apa sih lupa tadi namanya, Android apps ya
semua mengikuti dengan antusias ya, bahkan tadi sempat beberapa ada yang share screen menunjukkan hasil karyanya, luar biasa sekali ya. Nah, saya yakin anak-anak tentu hari ini kalian mendapatkan banyak hal yang baru ya, sekalipun mungkin gitu ya kalian pernah memakai aplikasi-aplikasi yang tadi sudah disampaikan oleh kakak-kakak pelatih, tapi ada hal-hal baru yang kalian dapatkan pada hari ini, dan semoga itu bisa menolong kalian, membantu kalian dalam kalian PJJ, dalam kalian mengerjakan tugas, supaya kalian bisa menghasilkan yang terbaik. Tidak terasa, anak-anak, Bapak Ibu sekalian, kita berada di penghujung acara kita ya. Sudah hampir pukul 11 nih ya. Tidak terasa workshop sudah selesai, namun seperti yang disampaikan Pak Febri tadi, anak-anak sekalian, kalian masih punya waktu nih untuk mengerjakan proyek kalian. Ditunggu karena ada reward untuk mereka yang bisa menghasilkan yang berbeda gitu, yang eye catching, yang informatif seperti itu ya. Jadi ayo mari sama-sama, kita masih punya waktu nih untuk kita mendesain yang kece, yang menarik, yang bisa menarik perhatian banyak orang. Nah, sebelum kita menutup rangkaian acara kita pada hari ini, saya ingin menyampaikan anak-anak di kolom chat sudah ada link evaluasi. Mohon kesediaan anak-anak sekalian untuk mengisi link evaluasi. Jangan lupa untuk juga mengisi link kehadiran, karena itu nanti menjadi akses kalian untuk mendapatkan sertifikat partisipasi. Untuk pengisian link kehadiran jangan lupa mohon diisi dengan baik ya, untuk alamat email dan juga nama lengkap dengan baik, dengan tepat. Jangan sampai salah ketik atau typo, karena nanti akan mempengaruhi sertifikat partisipasi kalian. Jadi silakan boleh mengisi link evaluasi dan juga link kehadiran untuk anak-anak yang belum. Nah, sebelum kita menutup sambil mengisi link, saya ingin menanyakan nih, kesan-kesannya dari perwakilan peserta di Android Apps dan juga di desain grafis. Nah, meskipun tadi saya kebanyakan stay-nya itu ada di desain grafis, tapi saya juga gak lupa anak-anaknya siapa saja. Maka saya mau minta bantuan untuk Pak Febri dan Pak Daniel. Tadi Pak Febri mendampingi di Android Apps dan Pak Daniel mendampingi di desain grafis. Boleh dong Pak Febri dan Pak Daniel memilih satu peserta untuk boleh sharing kesan-kesannya selama mengikuti workshop pada pagi hari ini. Mungkin kita mulai dari yang Android Apps dulu mungkin. Silakan Pak Febri. Oke, untuk Android Apps mungkin Nicholas dari SMBK 3 yang tadi aktif bertanya, mungkin boleh share. Nicholas dari Hai Nicholas. Halo Kak. Oke, apa kabar kamu Nik hari ini? Ya baik Kak. Puji Tuhan. Oke, Nicholas tadi sudah mengikuti Android Apps ya workshopnya. Nah, boleh dong cerita kesan-kesan Nicholas selama mengikuti Android Apps gitu ya, dan mungkin boleh sharing hal-hal baru apa nih yang Nicholas dapatkan pada hari ini. Silakan Nicholas. Jadinya pakai acara yang tadi itu bisa tahu bikin aplikasi ya, tapi caranya jadi lebih gampang kan. Biasanya kalau mau bikin aplikasi Android harus coding yang susah. Nah, kali ini bisa tahu alternatif yang lebih gampang. Oke, bisa tahu alternatif yang lebih gampang. Oke, tadi Nicholas boleh sharing tadi di ruang Android Apps buat aplikasi apa? Buat aplikasi halaman sekolah gitu. Oh, buat aplikasi halaman sekolah. Oke, terima kasih Nicholas untuk sharingnya, luar biasa ya. Mungkin anak-anak dari Android Apps juga punya kesan tersendiri, nanti juga bisa dibagikan sama teman-teman lainnya. Oke, sekarang kita pindah ke satu lagi, ke desain grafis. Oke, silakan Pak Daniel, boleh. Siapa nih yang bisa sharing? 네, 안녕하세요. 저는 다니엘입니다. 반갑습니다. Oke, untuk desain grafis saya mau pick Esther dari PSB.
Oke, halo Oke, Esther. Esther. Halo Esther. Halo. Halo Annyeonghaseyo. Kak, Halo. Oke, apa kabar Esther hari ini? baik Kak. Oke, nah Esther boleh dong sama tadi pertanyaannya seperti ke Nicholas. Apa yang Esther rasakan selama mengikuti workshop dan mungkin boleh sharing hal-hal baru apa nih yang Esther dapatkan pada hari ini. Silakan Esther. Tadi saya diajarkan tentang apa itu Canva, pengertiannya, lalu fitur-fitur apa saja yang ada di Canva. Lalu saya baru pertama kali menggunakan Canva, jadi saya bisa belajar membuat sebuah karya dari Canva itu. Oke, jadi ini pertama kali ya Esther menggunakan Canva ya. Oke, dan hari ini Esther dapat ilmu baru nih tentang Canva nih. Oke, terima kasih Esther dan juga mungkin dari anak-anak lain yang mengikuti desain grafis tadi juga punya kesan tersendiri. Ya. Nah, semoga anak-anak kisah pada pagi hari ini boleh terus kalian ingat dan boleh menjadi bekal kalian untuk masa depan, untuk kedepannya, untuk terus bisa berkarya, untuk terus bisa menghasilkan yang terbaik di era di mana teknologi menjadi sahabat kita bersama. Nah, adik-adik, anak-anak sudah pukul 11 dan ini saatnya kita mengakhiri IT Camp kita pada hari ini. Saya mewakili keluarga besar Semak 7 Penambur Jakarta mengucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian dari berbagai SMP yang telah berkenan hadir mengikuti acara workshop ini dari pukul 9 sampai pukul 11. Doa dan harapan kami, apa yang boleh kami bagikan ini boleh bermanfaat buat anak-anak semua dan kalian pun juga bisa berbagi kepada teman-teman kalian di luar sana. Dan semoga ini juga menolong kalian dalam mengikuti pembelajaran yang masih dilaksanakan secara online. Sebelum kita menutup dalam doa, sekali lagi saya mau menyampaikan kepada anak-anak, jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran dan juga link evaluasi, supaya nanti kalian bisa mendapatkan sertifikat partisipasinya. Nah, sebelum kita menutup dalam doa, selama kita mengikuti pertemuan online itu, selalu ada bagian yang ditunggu-tunggu, yaitu bagian foto bersama. Karena tanpa foto bersama, nanti kalau no picture jadinya hoax. Ya, maka mari silakan kita akan berfoto bersama mengabadikan momen ini. Ya, mari saya mengundang anak-anak untuk boleh menyalakan kameranya. Bagi yang bisa, mari kita menyalakan kamera untuk kita berfoto bersama. Ada 4 pages ya. Kalau yang di rumahnya mungkin sudah mulai gelap karena hujan, di tempat saya gelap, udah mau hujan jadi harus nyalakan. Oke, mungkin siapa yang bisa bantu memfotokan? Ya, Sir Benden. Oke. Mari kita Pak foto Yosef, bersama silakan ya. Pak Yosef. Semoga semua sehat ya anak-anak ya. Nah, ini di ada 4 layar, namun di layar 3 dan 4 masih gelap semua nih. Kelihatannya, coba tolong bisa dibuka sebentar saja ya untuk foto bersama ini. Nah, saya mulai dari layar 1 dulu ya. Apakah perlu make up dulu Bapak Ibu atau anak-anak? Oh enggak ya. Oke. Bisa pakai filter Pak Yosef. Oke, siap ya. Ya, 1 2 3. Cheese, senyum. Oke, sebentar. Ya. Kemudian layar kedua. Layar kedua, jangan lupa cheese. Sebentar, tahan ya. Layar kedua, oke. Ya. Cheese, ada yang masih kelihatan apa ya? Oh, langit-langitnya sedang ya, langit-langitnya aja ya. Coba diposisikan kameranya supaya cakep ya gambarnya. Cheese, oke, sip. Nah, sebentar. Kemudian setelah itu layar ketiga.
Layar ketiga, oke, bersiap. Layar ketiga tapi gelap semua nih. Oh, ada setengah. Nggak apa-apa ya. Saya ambil gambarnya ya. Meskipun agak kelihatan gimana gitu ya. Kurang bagus. Oke. Siap, layar keempat. Layar keempat. Coba sebentar saya lihat dulu. Mana nih layar keempat nih? Ya, cuma 2 layar. Layar keempat kosong kayak. Ya, cuma 3 anak. Oke, nggak masalah ya. Dah. Sekian foto bersamanya. Terima kasih adik-adik, Terima anak-anak. kasih Pak Yosep untuk foto bersamanya. Sir Brandon, mungkin Sir Ya. Brandon, mungkin kita ini terima kasih sama narasumber Kak Viko dan ini dulu. Oh Semuanya. iya, jangan lupa. Oke, kita boleh anak-anak, kita boleh open mic, kita ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak kita, narasumber kita, ada Kak Jeremy, ada Kak Janice, ada Kak Viko. Boleh anak-anak kita ucapkan terima kasih. 1, 2, 3. Terima kasih Jenis, Denis dan Jeremy. Oke. Jika Arigato gozaimashita. Arigato, thank you, kamsahamnida. 3 bahasa saya. Matur nuwun 4 ditambahin. Ya. Baik, nah kalau ada pertanyaan, mau lihat 5 jadinya. Ya. Nah, anak-anak kalau misalnya kalian nih mau bertanya lagi nih sama Kak Jenis, Kak Jeremy atau Kak Viko, boleh nih ya, nanti bisa kontak-kontak lewat Instagram gitu ya. Dan kalau kalian ingin tahu nih, mau lihat foto-foto tadi atau mau lihat Semak 7 kegiatannya ada apa aja sih, boleh loh kalian mampir di YouTube channelnya Semak 7 ya, dan juga di Instagram Semak 7, Semak 7 angka 7, Semak 7 penabur ya, biar kalian bisa lihat ada apa aja di Semak 7 ini acara-acaranya selain IT Camp ya. Baik, kita akan menutup anak-anak kegiatan kita pada pagi menjelang siang hari dalam doa. Mari sama-sama kita mensyukuri kebaikan Tuhan melalui acara ini. Saya akan tutup dalam doa, izinkan kembali untuk memimpin cara Kristiani. Mari kita berdoa. Bapak bersyukur kami selama 2 jam kurang lebih boleh mendapatkan ilmu yang begitu banyak dari kakak-kakak kami di Semak 7 Penabur Jakarta tentang penggunaan IT. Kami bersyukur Tuhan boleh terus memberikan kami pengetahuan dan kepandaian dan hikmat dalam menggunakan teknologi yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa biarlah semuanya ini boleh menolong kami dalam kami bijak menggunakan teknologi informasi di sekitar kami, terkhusus guna untuk menolong kami dalam proses pembelajaran secara PJJ. Kami berdoa biarlah semuanya ini boleh menolong kami untuk juga jadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih untuk Semak 7 Penabur Jakarta yang boleh menyelenggarakan acara ini. Kami juga bersyukur untuk setiap anak-anak dari berbagai SMP yang boleh hadir meluangkan waktunya untuk belajar bersama dengan kami di pagi hari ini. Kami akan mengakhiri kegiatan kami ini Tuhan, kami akan berpisah, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami percaya tangan Tuhan yang menuntun setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mensyukuri semuanya ini. Amin. Amin. Terima kasih anak-anak sekalian, selamat hari Sabtu, selamat berakhir pekan, Tuhan memberkati semuanya. Memberkati semuanya, terima kasih. Terima kasih Terima kasih semuanya. kasih. Sampai Oke, ketemu di Semak thank 7 you very lagi. much. Thank you very much, terima kasih. Kamsahamnida. 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 Mau lihat teh, matur nuwun. Lagi tambahin dong. Up. Apun kap. Sawadikap. Oke. Bye guys. Kamsya. Sampai ketemu di Semak 7 Penabur nanti. Oke. Yay, libur 2 Makasih hari. ya, Yay, Bapak libur Ibu dua guru, hari. panitia. IT Terima Camp kasih. bisa telur yeay. Akhirnya selesai juga. Kita juga. Oke. Terima kasih Jeremy, terima kasih Jenis. Terima kasih Mas Jenny, Viko. Jeremy, Viko. Luar Terima biasa. kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Endro. Pamit ya. Ya, Terima oke. kasih semuanya. Dah. Dah. Terima kasih. Selamat liburan. Thank you. Dadah. Dah.